Pasca putusan MK nomor 135 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, publik menunggu tindak lanjut DPR sebagai pembuat undang-undang. Apa saja implikasi teknis dari putusan MK ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Bang Rifki, selamat sore. Selamat sore Zilvia. Bang Rifki, kenapa DPR belum juga memberikan sikap resmi untuk merespons putusan MK? Ya, kami tadi diundang oleh pimpinan DPR, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua DPR yang lain untuk mencermati dengan sangat serius putusan Mahkamah Konstitusi terbaru ini yang di dalam amar putusannya mengklasifikasikan dua pemilu yang harus berjeda. Yang pertama pemilu nasional dan yang kedua adalah pemilu lokal atau pemilu daerah yang jedanya minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun. Bagi kami di DPR, kenapa pencermatan ini harus kami lakukan dengan seksama? Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya adalah satu putusan yang semacam mengulang pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 55 tahun 2019. Di dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada tahun 2019 itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keserentakan pemilihan umum itu bisa dilaksanakan minimal dengan mengacu pada 6 model yang disebutkan oleh Mahkamah. Dan dari 6 model yang ada itu pada tahun 2024 yang lalu kita sebetulnya sudah mengimplementasikan 1 atau 2 model yang telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 55 tahun 2019. Itu satu. Yang kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 itu juga disebutkan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR diberikan kewenangan untuk melakukan open legal policy, memilih 1 dari 6 model yang dipertimbangkan secara hukum oleh Mahkamah untuk dipilih dalam satu revisi Undang-Undang Kepemiluan. Nah, kita belum melakukan revisi Undang-Undang Pemilu kita masih lama, 2029, Mahkamah Konstitusi tiba-tiba menurunkan dalam tanda kutip derajatnya dari yang awalnya hanya menguji konstitusionalitas norma, apakah satu norma dalam undang-undang itu dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional, menjadi kemudian pembentuk norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Mahkamah Konstitusi merujuk salah satu model yang kita kenal dengan pemilu nasional dan pemilu lokal. Itu yang kemudian harus kami cermati yang pertama. Pencermatan yang kedua yang harus kami lakukan adalah kami ingin melihat original intent, asbabun nuzul, apa dasar terbentuknya norma-norma di dalam konstitusi yang mengatur tentang pemilihan umum. Salah satu norma yang penting untuk kami cermati adalah ketentuan di dalam pasal 18 Zilpia ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Kami ingin melihat kenapa kok kata-kata yang dipilih oleh pembentuk undang-undang dasar itu bukan dipilih melalui pemilihan umum, tetapi dipilih secara demokratis. Apa original intensnya? Di pihak yang lain, MK melalui putusan terbarunya menjudge dalam tanda kutip kita semua harus melakukan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara langsung yang kemudian disandingkan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang ketiga, Zilvia, ini penting juga untuk kami sampaikan walaupun kami belum memiliki sikap resmi DPR. Yang ketiga, implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana pemilu nasional dan pemilu lokal itu harus berjeda minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun, di mana kita asumsikan kalau pemilu kita laksanakan 2029 dan pemilu lokal dilaksanakan 2031, maka pertanyaannya apa dasar hukum kita melakukan perpanjangan masa jabatan gubernur, bupati, wali kota dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Ya. Sementara ketentuan di dalam konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Kalau kita laksanakan 2031, maka kemudian kita berpotensi melanggar konstitusi karena pelaksanaan pemilunya tidak 5 tahun sekali, melainkan akan dilaksanakan lebih dari 5 tahun dalam kasus 2031. Nah, tiga hal inilah saya kira yang tadi menjadi pencermatan hukum sangat serius oleh DPR bersama dengan pemerintah, karena pemerintah juga hadir beberapa menteri, dan kami juga tadi mengundang beberapa pegiat pemilu. Ada Mbak Titi Anggraini, ada Bang Hadar Nafis Gumai, ada Ninis dari Perludem, untuk kami juga mendengarkan masukan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Demikian. Oke. Oke, baik Bang Rifki, salah satu implikasi yang banyak dipertanyakan adalah tadi ya, soal ketika nanti dipisah antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, maka untuk pemilu daerahnya ini berarti kan kepala daerah, anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota yang sudah menjabat 5 tahun akan kemana? Apakah mereka akan diperpanjang atau bagaimana? Adakah opsi yang sudah atau sedang disiapkan oleh Komisi 2 DPR untuk bisa menindaklanjuti putusan MK terutama di bagian itu, Bang Rifki? Secara teknis legislasi banyak opsi yang bisa kita lakukan, tapi sekali lagi kami ingin mengkaji dari aspek konstitusionalitasnya. Dan karena itu izinkan DPR untuk melakukan pencermatan yang sangat serius, paling tidak terhadap tiga hal tadi, Zilvia. Dan kalau boleh saya tambahkan satu hal lagi, itu juga penting saya kira, bahwa kita di dalam konstruksi konstitusi kita menganut satu faham terkait dengan presidensialisme. Kita menganut satu sistem presidensial, di mana kemudian presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, itu mestinya visi misi presiden yang kemudian dituangkan di dalam undang-undang RPJM nasional, itu menjadi ruh bagi lahirnya peraturan-peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk perda-perda terkait dengan RPJM daerah, provinsi, kabupaten, kota. Coba kita bayangkan kalau antara pemilihan presiden dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota jedanya 2,5 tahun, maka presiden yang terpilih tahun 2029 itu tidak serta-merta visi misinya bisa dijalankan melalui visi misi gubernur, bupati, wali kota melalui RPJM provinsi, kabupaten, kota. Dan waktunya jedanya cukup lama, setengah periode dari itu semua. Nah, karena itu seluruh konstruksi konstitusional ini itu yang kami kaji dulu. Sedangkan opsi soal perpanjangan masa jabatan gubernur, bupati, wali kota, kawan-kawan DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu adalah opsi berikutnya setelah kami kemudian melakukan pengkajian yang sangat serius dalam aspek konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi ini. Baik, timeline-nya akan seperti apa Bang Rifki? Kita tahu ini bukan pekerjaan mudah, prosesnya biasanya panjang. Adakah target tertentu kapan revisi Undang-Undang Pemilu akan rampung? Kalau bagi saya sebagai Ketua Komisi 2, mewakili Komisi 2 DPR RI, sikap Komisi 2 DPR RI jelas kami mengikuti arahan dan keputusan pimpinan DPR RI. Kapan waktunya dan kemudian kepada alat kelengkapan DPR mana diserahkan. Kendati demikian tentu secara subjektif Komisi 2 DPR RI berharap perumusan revisi Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Partai Politik, dan revisi Undang-Undang yang sejenis yang kami usulkan dalam bentuk Omnibus Law atau kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Politik kita ke depan, itu bisa dilakukan di Komisi 2 DPR RI, karena kami yang selama ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan proses legislasi dan penganggaran dalam urusan-urusan kepemiluan. Kami percaya pimpinan DPR memiliki helikopter view yang lebih tinggi dibanding kami di Komisi 2 DPR RI, sehingga beliau-beliau lebih paham kapan momentum yang tepat untuk kita melakukan pembahasan ini.
Baik Bang Rifki, terakhir sedikit kembali tadi ke putusan MK nomor 135 tahun 2024 atau yang terbaru ya. Apakah maksud Anda putusan MK terbaru ini sebetulnya bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang nomor 55 tahun 2019? Banyak kontradiksi-kontradiksi yang tadi saya sampaikan. Bukan hanya dengan putusan nomor 55 tahun 2019, tapi juga kalau kami laksanakan apa adanya, kami juga berpotensi untuk kemudian melanggar beberapa norma di dalam konstitusi. Coba Zilvia bayangkan kalau kemudian kita melaksanakan pemilu lebih dari 5 tahun sekali misalnya, itu kan juga berpotensi melanggar ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1145. Kalau kemudian kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa pilkada itu harus dilakukan secara langsung, sementara original intent pembentuk pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui amandemen kedua UUD 45 tahun 2000 belum tentu kemudian memaknai bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu harus dilaksanakan secara langsung, tapi secara demokratis, itu kan juga berpotensi untuk kita melanggar konstitusi. Jadi jangan sampai niat kita menegakkan konstitusi dengan cara yang kurang tepat, justru kita berpotensi melanggar konstitusi itu sendiri. Bagi DPR, itu hal yang sangat hati-hati harus kami lakukan, dan bagi kami, kita semua punya kepentingan sebagai warga negara untuk menjunjung tinggi konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kalau begitu Bang Rifki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.